Hai semuanya, kalian tahu nggak sih, Blora merupakan sebuah kabupaten di Jawa Tengah yang terkenal dengan hutan jatinya. Tidak hanya hutan jati saja, kini Blora juga dikenal dengan berbagai destinasi wisatanya yang menarik. Salah satunya adalah Noyo Gimbal View. View terletak di Desa Bangsri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Noyo Gimbal View adalah salah satu tempat wisata buatan yang saat ini sedang ramai dikunjungi masyarakat Kabupaten Blora dan sekitarnya. Untuk menuju tempat wisata tersebut membutuhkan waktu sekitar 15 menit dari alun-alun Blora. Tempat ini menawarkan pengalaman wisata yang unik dengan kombinasi keindahan alam seperti pemandangan sawah, sejarah lokal, dan berbagai wahana rekreasi yang cocok untuk segala usia. Tidak terlepas dari inovasi dan ide kepala desa setempat. Dan kali ini kita berkesempatan untuk bertanya-tanya seputar Noyo Gimbal View dengan Bapak Kepala Desa Bangsri, yaitu Bapak Yananta Laga Kusuma. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sebagai Gites Papasya dari sekolahan SMA Negeri 1 Cepu. Dan ini rekan saya, Yudi Santoyo. Di sini kami akan mewawancarai Bapak Lurah yang bernama Mas Laga Kusuma. Ini langsung pertanyaan ya Pak ya. Ya. Bagaimana asal-usul wisata Noyo Gimbal? Ya, jadi asal-usul wisata Noyo Gimbal yang pertama itu memang yang pertama sudah cagar budaya kita. Sejak tahun 2018 sudah diresmikan oleh Bapak Bupati pada waktu itu, yaitu cagar budaya peperangan Bangsri. Dalam peperangan tersebut ditokoi oleh Naya Sentika atau yang biasa disebut Noyo Gimbal. Kemudian kami selaku pemerintahan desa dan saya selaku kepala desa berinovasi untuk nguri-nguri sejarah, yaitu Noyo Sentiko atau Noyo Gimbal. Kemudian kita berinovasi untuk membuat wisata di tanah kas desa seluas 1,8 hektar ini menjadi Noyo Gimbal View. Bagaimana pengelolaan kearifan lokal di wisata Noyo Gimbal sebagai strategi untuk menarik pengunjung? Ya, jadi untuk pengelolaan ini sistemnya itu kita meliputi BUMDes ya Mas. Terus kemudian untuk menjadi daya tarik di sini itu juga sudah ada kelengkapan mulai dari wisata kuliner, kemudian
wisata wahana permainan anak-anak, dewasa juga ada. Kemudian didukung dengan harga yang sangat terjangkau. Mungkin itu riset kami dari pertama agar menjadi daya tarik wisatawan untuk kembali lagi ke desa wisata kami. Ini kalau boleh tahu yang jualan di sini tuh orang lokal sini atau? Ya, untuk yang jualan di sini memang regulasinya atau SOP-nya wajib warga masyarakat Desa Bangsri, karena program kita yaitu pemberdayaan warga masyarakat. Jadi kita mulai berpikir ke depan agar warga masyarakat ini belajar berbisnis yang dulunya mayoritas petani. Kemudian alhamdulillah sekarang berbisnis dan mereka alhamdulillah juga diberikan berhasil seperti itu, Mas. Yang ketiga, bagaimana pengembangan kearifan lokal dalam perencanaan pengembangan wisata Noyo Gimbal, dan apa dampak adanya desa wisata Noyo Gimbal bagi warga sekitar? Ya, untuk pengembangan itu sesuai inovasi kita dan strategi kita ya, Mas. Jadi setiap 5-6 bulan kita ini pasti tetap ada pengembangan, strateginya seperti itu. Kemudian untuk efeknya kepada warga ya, kepada warga ini sangat luar biasa. Utamanya ekonomi ini sangat pergerakannya sangat berkembang pesat. Terus kemudian kita memberikan lapangan pekerjaan kepada warga masyarakat sejumlah untuk yang bekerja di sini kurang lebihnya di angka 156 pekerja dari warga Desa Bangsri dengan upah setara dengan UMR ya, 2,1. Kemudian sistem penggajian kita juga sudah digitalisasi, jadi setiap tanggal 1 sudah masuk ke rekening pekerja masing-masing. Kalau cuaca gini tuh biasanya pengunjung tuh kayak mengurang apa? Ya, masih sama? Kalau untuk situasi seperti ini di musim hujan ya, Mas, di musim hujan itu memang berkurangnya kurang lebih di angka 50-60%, karena wisata yang kami suguhkan ini kan wujudnya outdoor, jadi terbuka. Tapi kalau di musim kemarau, nah itu apalagi waktu musim liburan ya, Mas, itu perharinya itu di angka 7-12 ribu pengunjung satu harinya. Tapi kalau musim hujan seperti ini di pasca musim libur, anak-anak sekolah itu ya paling maksimal itu di angka 4-5 ribu perharinya, masih dapat segitu, Mas. Jadi target kami seperti musim penghujan ini, kemarin ada liburan selama 4 hari, ditambah hari Minggu jadi 5 hari, itu berkurangnya dari persentase itu di angka 50-60%. Gitu. Jadi yang harusnya yang harusnya dapat minimal di angka 25.000, kita dapatnya di angka 11-12 ribu selama 5 hari. Untuk weekend atau hari biasa itu tiketnya masih sama atau? Masih sama. Kemarin kan masih 2.000, sekarang itu menjadi 2.500, dapat free 1 gelas air mineral. Ya, terima kasih untuk penjelasannya tentang wisata Noyo Gimbal ini. Kita semua jadi tahu bahwa wisata ini sudah dikenal ya, Pak ya. Ya, banyak masyarakat. Saya stop lagi. Desa Wasya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Laga Kusuma. Terima kasih ya, Bapak ya. Ya, sama-sama. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bapak ya. Ikon dari tempat wisata ini yaitu patung Noyo Gimbal. Noyo Gimbal atau Noyo Sentiko merupakan sosok pejuang anti kolonialisme Belanda pada abad ke-18. Penyebutan Noyo Sentiko menjadi Noyo Gimbal dilatar belakangi rambut panjangnya yang menjadi gimbal akibat bercampur keringat dan darah musuh saat bergerilya. Dari kisah perjuangan Noyo Gimbal bergerilya, kemudian muncullah nama-nama desa yang saat ini dikenal sebagai Desa Bangsri, Desa Semampir, hingga Desa Kemiri.
Patung Noyo Gimbal dibuat sebagai bagian dan upaya melestarikan identitas lokal dan budaya Blora. Patung tersebut melambangkan semangat patriotisme dan nasionalisme karena rela berkorban untuk melawan penjajah. Dengan menghadirkan tokoh legendaris dari patung tersebut, menunjukkan bahwa masyarakat Blora bangga terhadap warisan budaya dan sejarah mereka. Kehadiran wisata Noyo Gimbal di Desa Bangsri benar-benar membawa dampak ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat setempat. Selain meningkatkan kunjungan wisata, pengelolaannya juga mendorong transformasi ekonomi warga yang sebelumnya mayoritas bekerja sebagai petani, kini mulai beralih menjadi pembisnis. Noyo Gimbal View kini juga mampu menciptakan lowongan pekerjaan bagi warga desa setempat. Hal itu karena pengelolaannya sudah matang dan wisatanya mampu menarik belasan ribu pengunjung tiap bulannya. Bahkan, warga desa yang diberdayakan untuk bekerja di Noyo Gimbal View mencapai 156 orang dengan gaji UMK dan UMR. Kak, boleh nanya-nanya? Oh iya, mau tanya apa? Sebelumnya perkenalan dulu, kakak namanya siapa? Namanya Indika. Kerja di sini udah berapa lama? Oh, sudah jalan 2 bulan. Langsung aja ya kak ya. Ya, mau tanya apa? Keuntungan setelah ada desa wisata ini apa aja? Keuntungannya bisa membantu ekonomi para warga, bisa meramaikan desa, gitu. Ya banyak lah pokoknya, tidak bisa disebutkan satu persatu. Langsung pertanyaan kedua ya kak ya. Dengan adanya desa wisata ini dapat memberikan dampak bagi kakaknya sama warga sekitar apa aja? Sampai sekarang nggak ada ya, nggak ada dampaknya. Cuma diambil dengan sisi positif. Ya. Terima kasih ya kak. Iya. Izin ya kak, buat mencari kakaknya. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Sutama Cahanurung dari SMA Negeri 1 Cepu. Nama kakak siapa? Nama saya Ajeng dari Salem daerah Rembang. Langsung ke pertanyaannya ya kak. Apa yang membuat Anda tertarik untuk mengunjungi desa wisata ini? Dengar-dengar dari orang lah ya, katanya bagus. Oh ternyata ya emang bagus. Bumdesnya juga kerjanya bagus ya, bisa bikin tempat wisata kayak gitu. Bagaimana pendapat pribadi Anda setelah mengunjungi desa wisata ini? Ini udah ketiga kalinya ya saya ke sini, jadinya ya cukup puas. Baik, terima kasih ya kak. Terima kasih ya mbak. Inilah kearifan lokal wisata Noyo Gimbal View di Desa Bangsri. Tidak hanya menampilkan patung Noyo Gimbal sebagai simbol patriotisme dan identitas budaya lokal, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi warga masyarakat setempat. Dengan pengelolaan yang matang, Noyo Gimbal View telah berhasil mengubah mata pencaharian warga dari pertanian menjadi bisnis, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menarik ribuan pengunjung setiap bulannya.
pulang guys. Selesai. Ngaca tuh bibir balapan lo, daripada gigi lo kayak kelinci. Yang ini udah gendut suka marah-marah, kau cacing kepanasan. Tapi ku tak peduli, kau selalu di hati. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Ketika kesepian menyerang diriku, gak enak badan resah, tak menentu. Ku tahu satu cara sembuhkan diriku. Ingat teman-temanku. Don't you worry, just be happy. Temanmu di sini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Don't you worry, don't be angry, mending happy, happy. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Ingatlah hari ini. Ingatlah hari ini. Rene Wong. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 7 kelas?
Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Dan kisah kita abadi untuk selama-lamanya.